webinar sore hari ini. Baik, silakan dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah kalkulus, Bapak Insinyur Darmanto Sur Mkom, dan yang kami hormati Ibu Ririn Gusrini, MPD, selaku narasumber kegiatan webinar dengan tema materi limit dan kontinuitas, serta kepada para peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpah rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di webinar ini dengan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dava Maulana Makudin selaku Master of Ceremony pada acara webinar sore hari ini. Sunan acara webinar sore hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dan Mars Pelita Bangsa. Selanjutnya sambutan-sambutan. Yang keempat, acara inti akan dibawakan oleh Ibu Ririn Kusrini, MPD, sebagai narasumber yang akan mengisi materi dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan acara terakhir yaitu penutup. Untuk memulai acara webinar pada sore hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pelita Bangsa. Untuk hadirin dimohon untuk tenang. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, maka
terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa. Tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Darmanto Sur Mkom, selaku dosen mata kuliah kalkulus. Kepada Bapak Insinyur Darmanto Sur Mkom, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, terdengar suara saya ya. Oke, baik. Ya. Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya. Ya. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Ibu dosen, Bapak dosen, Ibu dosen yang kebetulan hari ini ikut seminar kami, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang kalkulus di sini. Ya. Pertama-tama kita tak lupa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah. Ya, atas karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di sini untuk mengadakan seminar. Ya. Saya selaku dosen pengampu mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan seminar ini. Ya, seminar ini ya. Sore hari ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini adalah untuk menyelenggarakan MBKM, sebenarnya MBKM ya, kuliah Merdeka Belajar Kuliah Merdeka, ya, yang merupakan suatu program dari pemerintah. Ya. Terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah. Oke, baik, marilah kita ikuti acara ini, seminar ini. Mudah-mudahan bisa mendapat banyak pengetahuan dari narasumber kita. Jangan ragu untuk bertanya bila mana ada yang ingin ditanyakan, bila mana ya ada yang masih bingung, silakan tanyakan ke narasumber. Ya, kita kasih kesempatan 3 pertanyaan, 3 pertanyaan dari audiens yang nanti akan dijelaskan, diuraikan dengan gamblang oleh narasumber kita. Ya, akhir kata, bila ada kekurangan dari penyelenggaraan seminar ini, saya sebagai dosen pengampu dan juga mewakili panitia memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau bila ada acara seminar ini yang kurang berkenan di hati masing-masing. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Insinyur Darmanto Sur Mkom atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Afrianda Krista Satritama sebagai Ketua Pelaksana. Kepada Mas Afrianda, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat narasumber praktisi Ibu Ririn Kusrini, dan yang terhormat dosen pengampu Insinyur U Darmanto Sur, dan yang terhormat para hadirin semua yang telah hadir di acara webinar pada sore hari ini. Yang pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pada sore hari ini. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah membantu sehingga acara ini terlaksana. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung pada acara webinar ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Amin. Tentunya kami berharap webinar ini tidak hanya menjadi ajang untuk menyerap pengetahuan baru, tetapi juga menjadi sarana untuk berdiskusi
bertukar pikiran, dan memperluas wawasan dalam dunia matematika, khususnya kalkulus di materi limit dan kontinuitas. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, baik panitia, bicara, dosen pengampu, maupun para peserta yang telah hadir. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, bila ada salah kata dalam penyambutan dan penempatan yang kurang berkenan, mohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Afrianda atas sambutannya. Memasuki acara inti yaitu diskusi materi dan tanya jawab. Untuk ke acara inti ini akan dipandu oleh rekan saya, Mas Zizantara, selaku moderator pada acara webinar sore hari ini. Kepada Mas Zizantara, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Zizantara dapat menjadi moderator dalam diskusi kita hari ini dengan tema limit dan kontinuitas. Seperti yang kita tahu, konsep limit dan kontinuitas merupakan bagian yang sangat penting dalam matematika, khususnya dalam kalkulus. Limit membantu kita memahami bagaimana suatu fungsi berperilaku ketika mendekati titik tertentu. Sedangkan kontinuitas memastikan bahwa fungsi tersebut mulus tanpa putus atau lonjakan di titik tertentu. Hari ini kita akan membahas definisi limit fungsi, bagaimana cara mencari limit fungsi, dan sifat limit. Untuk membantu diskusi kita hari ini, kita telah mengundang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yaitu Ibu Ririn Kusrini. Beliau adalah seorang pengajar mata pelajaran matematika di SMK Putra Bangsa Depok dari tahun 2009 dan saat ini menjabat sebagai Wakasek Kurikulum mulai dari 2013 hingga saat ini. Beliau adalah lulusan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Indraprasta PGRI dan lulusan 2 MIPA di Universitas Indraprasta PGRI. Berikut adalah background singkat dari Ibu Ririn Kusrini, MPD. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa kita akan membagi sesi ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pemaparan materi oleh narasumber, yang kedua, sesi tanya-jawab, dan yang ketiga adalah penutup dan rangkuman diskusi. Untuk memulai, mari kita dengarkan paparan dari Ibu Ririn Kusrini, MPD, terkait konsep dasar limit dan kontinuitas. Kepada Ibu Ririn Kusrini, kami persilakan. Tolong mic-nya belum diaktifkan. Nah, udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Sudah Bu, sudah Bu. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Insinyur Darmanto Suer MKOM sebagai dosen pengampu dan panitia penyelenggara webinar dan seluruh rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kita belajar bareng ya Pak Pak Darmanto ya izin. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, kita belajar bersama untuk materi yang menjadi pembahasan kita kali ini. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan. Kebetulan saya memang mengampu mata pelajaran matematika untuk di tingkat SMK dan S2 matematika pendidikan juga, pendidikan MIPA ya lebih tepatnya. Pada kesempatan kali ini kita sharing ya teman-teman ya, sharing berkaitan dengan materi yang menjadi pembahasannya adalah limit dan kontinuitas. Pada kesempatan kali ini dengan jurusan teknik informatika. Betul ya? Betul, Bu. Ya, betul Bu. Baik. Ya, betul Bu, Izin betul. saya share ya, share sebentar.
terlihat ya materinya? Ya, terlihat, Bu. Baik. Pada kesempatan kali ini, untuk materi dari limit dan kontinuitas, mungkin yang pertama di kalkulus 1 ini mungkin banyak hal yang dipelajari, bukan hanya sekadar limit dan kontinuitas dari mulai bilangan real dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan limit, ya, limit yang tadi sudah dibuka oleh moderator, yaitu secara singkat tapi kurang lebih limit itu adalah tadi ada batasnya ya gitu kan. Nah, di sini ada beberapa juga yang bisa kita pelajari nantinya. Nah, itu pasti yang berkaitan dengan kalkulus gitu. Pelajaran itu kalkulus itu kan momoknya tuh kayaknya aduh susah, menyeramkan gitu kan. Tapi apalagi untuk di jurusan teknik informatika ini sangat amat eh, memiliki peran yang penting ya. Nanti kaitannya akan sedikit saya jabarkan. Jadi pelajaran tempat kamu untuk dengan fungsi-fungsi simbol-simbol yang terkait dengan bentuknya memang mungkin yang ribet-ribet ya, mungkin seperti cacing. Nah, pada kali ini kita akan mengulas mengenai penggunaan kalkulus pada bidang informatika. Oke. Apa kaitannya? Nah, kita lihat definisi dari limit itu sendiri yang tadi mungkin sudah sedikit disampaikan oleh moderator. Limit adalah batas atau kecakupan yang bisa dicapai. Pengertian limit sendiri dalam konsep matematika menggambarkan perilaku suatu fungsi saat variabel masuk ke nilai tertentu atau mendekati nilai tertentu. Nah, dalam konteks limit, kita mengevaluasi nilai fungsi saat variabel mendekati suatu titik tanpa benar-benar mencapai titik tersebut. Limit dapat digunakan untuk memahami nilai-nilai yang diharapkan atau pendekatan dalam situasi matematika yang melibatkan perubahan atau pendekatan tak terhingga. Nah, pengertian limit secara intuisi. Nah, mengatakan bahwa limit X mendekati C, fungsi fx-nya sama dengan L. Berarti bahwa bila mana X dekat tetapi berlainan dari C, maka fx atau fungsi dekat dengan ke L. Oke, sedikit saya sampaikan untuk penerapannya dalam teknik informatika ya, dan kali ini adalah jurusan kalian. Dalam bidang teknik informatika, kalkulus itu adalah kalkulus bagian dari limit ini digunakan untuk membuat AI atau kecerdasan buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Ada beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI itu antara lain seperti sistem pakar, permainan di komputer, games dan lain sebagainya, logika, jaringan syaraf, tiruan dan robotika. Jadi banyak hal berkaitan dengan kalkulus khususnya di limit ini sendiri yang sangat berkaitan dengan teknik informatika. Oke, kita masuk ke materi limitnya sendiri ya, teman-teman. Yang pertama, kita coba meninjau fungsinya dulu. Oke, di sini ada contoh ya, fungsinya ada X1 per X-1, X tidak sama dengan atau bukan sama dengan 1. Kalau kita masukkan nilai X-nya, ya, kalau kita masukkan nilai X-nya itu 1 ke dalam fungsi ini, ya, 1 atau di sini nilai X-nya kita ganti 1. 1 kuadrat dikurang 1. Otomatis kan 1 dikurang 1, 0, kemudian X-nya juga 1 dikurang 1, 0. Maka nilai limit ini, nah, itu menjadi 0 per 0 atau menjadi bentuk tak tentu. Nah, sedangkan nilai limit itu tidak boleh menghasilkan 0 per 0. Maka kita coba lagi menggunakan tadi kan dengan mensubstitusi, yaitu dengan memasukkan nilai X-nya 1. Nah, ini kita memfaktorisasi. Kita coba dengan cara memfaktorisasi. X kuadrat min 1, nah ini
kita faktorisasi menjadi X plus 1, X min 1, dan yang per X min 1, X min 1. Maka ini akan kita coret untuk yang sama, sisanya akan menjadi X plus 1. Nah, sekarang kita bisa lihat pada saat nilai 1 tadi dimasukkan, itu nanti akan menghasilkan 1 ditambah 1 yaitu 2. Kita lihat contoh grafik yang akan saya coba paparkan. Di sini ada yang kita lihat ya dari grafik yang saya coba paparkan. Di sini kita bisa lihat ada di titik 1,2. Nah, di sini di titik 1,2 itu kita beri tanda bulat kosong. Artinya fungsi ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Walaupun secara grafik gambar ini menyerupai persamaan garis lurus Y sama dengan X plus 1, sehingga jika kita mencari nilai F1-nya, jawabannya itu adalah tidak ada. Nah, tapi walaupun jawaban itu tidak ada, kita akan tetap bisa mencari yang mendekati. Jadi kalau di F1-nya tadi tidak ada. Yang mendekati, saya coba akan paparkan menggunakan tabel. Tadi pada saat kita melihat seperti ini, kita nyatakan F1-nya itu tidak ada. Nah, saya coba paparkan menggunakan tabel di sini untuk fungsinya. Yang pertama untuk tadi, nilai X-nya 1. Dan di sini yang tadi kita masukkan 2, kita ambil yang mendekati di sebelah kanan dan yang mendekati di sebelah kiri. Kita ambil contoh di sini yang di sebelah kanan, yang mendekati 1 itu adalah 1,0001. Kita coba masukkan ke fungsi yang tadi, Y sama dengan X kuadrat min 1, kemudian per X min 1. Saat kita masukkan angka ini, kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah ini bawahnya, 2,001. Dan kita coba juga dengan yang di sebelah kirinya 1, dan seterusnya sampai di sini ada 0,999. Maka saat kita masukkan nilainya ke fungsi awalnya itu, dia akan menjadi 1,999 dan seterusnya. Maka dari hasil ini, dari hasil perhitungan tabel menggunakan kalkulator ini, kita bisa simpulkan bahwa nilai limit X mendekati 1, Fx sama dengan nilai limit mendekati 1 X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan 2. Ini dari contoh perhitungan yang tadi. Nah, ada beberapa cara untuk mencari limit fungsi. Yang pertama tadi, kita coba dengan mensubstitusi. Kemudian saat disubstitusi, misal dia hasilnya tidak terdefinisi atau 0 per 0, maka kita coba menggunakan faktorisasi. Seperti yang tadi contoh awal, X min 1 dikali X plus 1 per X min 1. Nah, kemudian, atau kita dengan cara berikutnya adalah dengan kali sekawan. Kemudian contoh lagi ya. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama mungkin dari limit X mendekati 1, 3X plus 1. Untuk mencari nilai limit, tadi ada 3 cara. Yang pertama bisa dengan substitusi, faktorisasi, dan dengan cara kali sekawan. Kita coba dulu dengan menghitung dengan cara substitusi. Substitusi berarti kan kita masukkan nilai X-nya ini ke dalam fungsinya. Oke, di sini nilai X mendekati 1, maka nilai 1-nya ini akan kita masukkan ke fungsi X-nya. Oke, di sini ya, limit X mendekati 1, 3X plus 5. Sama dengan kita masukkan 1 ke X-nya, berarti 3 kali 1 ditambah 5 sama dengan 8. Saat nilai hasilnya ini bukan 0, maka berarti ini adalah nilai fungsinya, nilai limitnya adalah 8. Ya, tapi saat nilainya dia 0 per 0, misalnya tadi ya, seperti contoh yang pertama, maka harus menggunakan cara lain. Apakah di faktorisasi atau dikali sekawan.
Kemudian kita coba lagi untuk contoh yang kedua. Di sini ada limit X min 3, X mendekati 3 mau. X mendekati 3. Saat kita coba melakukan cara dengan substitusi. Kita coba masukkan nilai 3-nya ini ke fungsi ini. Ya, kita coba dulu yang bawah saja lah gitu kan. Yang paling mudah. 3, X-nya ini ganti dengan 3. Maka 3 dikurang 3, 0. Maka untuk soal yang nomor 2 ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara mensubstitusi. Karena nanti hasilnya adalah 0. Sedangkan 0 itu adalah tidak terdefinisi. Nah, maka kita coba cara kedua yaitu dengan menggunakan faktorisasi. Ini kan tadi ya 0 per 0 ya. Dengan cara 0 per 0 berarti dia tidak terdefinisi. Dengan cara faktorisasi kita coba di sini mencari faktorisasinya berarti X min 2, X min 3. Nah, bawahnya di sini ada X min 3. Yang samanya kita coret, maka hasilnya adalah X min 2. Tinggal kita masukkan nilai 3-nya. Ini X min 2. Kemudian tinggal kita masukkan nilai X-nya 3. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka nilai limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat min 5X plus 6 per X min 3 itu adalah sama dengan 1. Contoh yang pertama tadi bisa kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Sehingga kita memperoleh nilai limitnya. Kemudian cara yang kedua, kita coba pertama dengan substitusi, tidak bisa karena hasilnya 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Maka kita menggunakan cara yang kedua, menggunakan faktorisasi, sehingga ada penyelesaian yang kita temukan, yaitu hasilnya adalah 1. Kita coba contoh yang ketiga. Oke, pada soal contoh yang ketiga, kita coba masukkan nilai X-nya menggunakan cara substitusi, sudah pasti hasilnya 0 per 0. Maka kalau menggunakan substitusi berarti tidak bisa tidak ditemukan atau tidak terdefinisi. Maka kita menggunakan faktorisasi. Di sini faktorisasi 2X plus 1, X plus X min 2, kemudian X min 2, tinggal kita coret, dan sisanya tinggal 2X plus 1. Kemudian sudah kita faktorisasi seperti ini, yang tersisa 2X plus 1, tinggal kita substitusikan dengan nilai X mendekati 2-nya. Ya, tinggal kita substitusikan menjadi 2 dikali 2 plus 1, maka hasilnya adalah 5. Berarti ini adalah nilai limit dari X mendekati 2, 2X kuadrat min 3X min 2 per X min 2. Nah, untuk cara yang keempat, soal yang keempat juga sama ya. Ini bisa menggunakan dengan cara ini juga, kawan ya, A kuadrat min B kuadrat atau dengan cara yang tadi, karena kalau kita langsung masukkan atau substitusikan ya 1 berarti kan 0 per 0, maka otomatis dia tidak terdefinisi, maka kita bisa menggunakan cara ini ya. Sama dengan kalau kita susah mencari faktorisasinya, ini bisa dengan cara ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Ya, ini didapat X plus 1, X min 1 per X min 1. Ini dicoret yang sama. Kemudian tersisa tinggal X plus 1. Kemudian kita masukkan limit X mendekati 1-nya, X-nya 1. Maka menjadi 1 ditambah 1 yaitu limitnya 2. Kurang lebih ini yang berkaitan dengan limitnya. Kemudian ada beberapa sifat-sifat limit yang juga harus kita pahami teman-teman semua ya. Ada kurang lebih di sini ada 6. Yang pertama di sini ada limit X mendekati C, di sini ada limit penjumlahan atau pengurangan ya. Nantinya ini kita bisa langsung selesaikan. Nah, kemudian ada limit perkalian di sini K dikali fx atau fungsinya, maka K dikali dengan limit X mendekati dengan konstantanya, kemudian fungsinya sama itu tinggal K dikali dengan L. Kemudian ada fungsi yang ketiga, sini juga perkalian dua fungsi limit, kan. Kemudian yang keempat di sini ada
pembagian dua fungsi limit, kemudian di sini juga ada lagi untuk bilangan bulat positif, dan ini yang keenam dalam bentuk akar. Langsung ke contoh aja, biar nggak bingung. Ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama, ada limit X mendekati 4, yaitu dengan fungsinya 3X kuadrat min 2X. Kita flashback ke fungsi yang tadi. Berarti kita bisa kaitkan dengan sifat yang mana. Nah, dari sifat ini, dari contoh yang tadi saya sampaikan, kita bisa lihat ke sifat 1 yang penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita lihat di sifat nomor 1, ya. Di sini ada limit X mendekati 4, ada dua fungsinya ya, fungsinya 3X kuadrat, dan fungsi yang kesatunya berarti kan limit X mendekati 4 dengan fungsinya 2X. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi di sifat nomor 2 tadi. Nah, di sini berarti nilai konstantanya di sini, K-nya ya tadi ya, sini 3 dikeluarkan, maka menjadi limit X, fungsinya menjadi X kuadrat dikurang, nah ini 2-nya dikeluarkan, ya berarti menjadi limit X. Ini di sifat nomor 2 yang nantinya juga harus dipahami. Maka didapat di sini nilai X-nya kita masukkan sesuai dengan soalnya X mendekati 4, maka nilai X-nya itu kita ganti 4. Maka di sini didapat jadi 3 dari konstanta tadi dikali 4 kuadrat dikurang 2. Nah, X-nya ini masukkan nilai 4-nya, maka berarti 2 dikali 4. 4 kuadrat 16 dikali 3 berarti 48 dikurang 2 kali 4. Maka dikurang 8 hasilnya adalah 40 untuk nilai limit pada contoh soal yang pertama. Berikut kita lanjut di contoh soal yang kedua. Kita lihat dari soal yang kedua di sini ada limit X mendekati 4, akar X kuadrat plus 9 per X. Balik ke fungsi sifat-sifat tadi, sifat-sifat dari limit tadi, bisa dilihat berarti dia ada di sifat nomor 4, ya, sifat nomor 4. Di sini ada limit limit X mendekati 4, kemudian di sini ada akar fungsinya itu adalah akar X kuadrat plus 9 per limit X mendekati 4. Kita pisah ya, fungsinya adalah X. Kemudian ada lagi fungsinya di sini ada sifat nomor 6 yang berkaitan dengan akar. Ya, nanti tadi mungkin bisa di screenshot nanti materinya, sifat-sifatnya untuk dipahami. Kemudian di sini di nomor 6, maka karena di sini ada akar ya, akarnya kita keluarkan. Akar sama dengan limit X mendekati 4. Kemudian dalam kurung X kuadrat plus 9 per limit X mendekati 4, fungsinya X. Maka didapat langsung akar dari masukkan atau substitusikan nilai 4-nya, 4 kuadrat plus 9 per 4. Maka limitnya akan didapat akar 25 per 4, yaitu adalah 5 per 4. Untuk nilai limit dari nomor 2. Kemudian limit berkaitan dengan kontinuitas, atau kontinuitas itu adalah berkesinambungan. Dan kalau untuk diskontinuitasnya otomatis tidak berkesinambungan. Nah, tadi sangat erat kaitannya otomatis, dan ini kita lanjutkan dari materi limit itu sendiri juga. Fx dikatakan kontinu di X sama dengan A jika memenuhi syarat. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama, nanti dikatakan kontinu atau tidak. Yang syarat yang pertama, Fx atau fungsinya itu ada. Kemudian limit X mendekati A-nya, Fx-nya itu ada. Kemudian limit Fx, limit X mendekati A, Fx-nya itu akan sama dengan Fa. Bingung? Kita coba contoh aja. Oke. Nah, ini tadi limit X mendekati A dengan Fx itu ada.
Itu yang dimaksud adalah di sini ada limit x a min atau yang kiri ya, yang kiri fx sama dengan limit x mendekati a yang di sebelah kanan. Contoh, di sini saya memiliki 4 grafik. Ya, di sini saya memiliki 4 grafik. Saya akan bahas grafik yang pertama dulu. Di grafik yang pertama, kita bisa lihat di sini ada fungsi A-nya. Ya, di sini ada fungsi A-nya. Ya, di sini fungsi A-nya, tapi di sini tidak memiliki nilai A-nya berapa. Maka fungsi A-nya itu tidak ada. Artinya dia dikatakan tidak kontinu. Nah, kemudian tidak kontinu di sini, ya, bisa dilihat. Oke, kemudian FA-nya tidak ada, tidak oke. Kemudian kita lihat yang oke, rada berisik. Oke, kita lihat ke grafik yang kedua. Di grafik yang kedua, tadi ada tiga syarat yang memenuhi untuk memastikan fungsi tersebut kontinu atau tidak. Nah, di sini ada A-nya dengan di sini L1, kemudian di sini L2-nya beda, terpisah, terputus. Ya, pada grafik ini sudah jelas, berarti tidak bisa dinyatakan karena fungsi A-nya ada. Tapi untuk FA-nya itu di sini L2, ya, penuh tandanya. Kalau tadi kan di fungsi yang pertama kenapa dinyatakan tidak ada? Karena di sini adalah lambangnya bulat kosong. Ya. Kemudian untuk limit X mendekati A, fungsinya itu tidak ada. Nah, di sini maka dikatakan yang satu ada, ya, yang satu tidak ada. Maka dia dinyatakan tidak kontinu. Ya, dan juga di sini grafiknya terputus ya. Itu tidak berkesinambungan. Maka dia dinyatakan tidak kontinu. Kemudian kita lihat di grafik yang ketiga. Di grafik yang ketiga di sini memiliki memiliki FA dan di sini ada L1-nya, tapi L1-nya juga kosong ya. L1-nya kosong, berarti titiknya di kosong. Maka di sini bisa dinyatakan FA-nya ada. Ya. Limit X mendekati A, fungsi fx-nya itu yang ini L, ini ada fungsinya, tapi untuk kita lihat sifat yang ketiganya itu, ya, limit X mendekati A atau fx-nya itu tidak sama dengan FA-nya. Ya, berarti di kedua ini. Maka disimpulkan fungsi ini tidak kontinu. Karena tadi dia tidak sama antara limit X mendekati A-nya dengan yang FA-nya yang di bawah ini. Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang keempat. Di sini jelas terlihat fungsi atau FA-nya itu ada, ya. Kemudian, ya, oke, fungsi dan atau FA-nya itu ada. Kemudian nilai L-nya itu sama dan di sini antara limit X mendekati A fungsinya sama dengan nilai FA. Karena di sini ada di tengah sini ya. Oke, dan untuk grafik yang ditunjukkannya adalah grafiknya itu adalah berkesinambungan atau tidak terputus dan tidak ada yang kosong seperti contoh yang lainnya. Maka fungsi ini dinyatakan kontinu. Ya. Saya langsung masuk ke contoh lagi aja berkaitan dengan kontinuitas. Oke, di contoh ini ada periksalah kekontinuan fungsi berikut di titik X sama dengan 2. Ada tiga yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu adalah ada fungsi X kuadrat min 4 sama dengan per X min 2. Di sini untuk cara yang pertama, di sini kita lihat syarat yang pertama, di sini F-nya 2.
Maka kita masukkan kalau misalnya kita substitusikan saat F-nya 2 di sini ya, maka di sini akan ada 2 kuadrat dikurang 4. 2 kuadrat itu 0. 0 maaf. 2 kuadrat itu 4. 4 dikurang 4 itu 0. Maka hasilnya di sini akan 0/0. Nah, jadi sudah pasti FA-nya itu saat kita masukkan 2 itu tidak ada karena hasilnya adalah 0/0. Kemudian kita lihat syarat yang kedua. Pada syarat yang kedua ini berarti tadi ya karena dia 0/0 maka dinyatakan dia tidak continue di X sama dengan 2. Oke, kita lihat syarat yang kedua, maaf, nomor yang kedua. Ya. Nomor yang kedua, di sini ada fungsinya X kuadrat min 4 per X min 2 dengan X sama dengan, tidak sama dengan 2, kemudian dengan fungsinya lagi 3 dengan X sama dengan 2. Oke, syarat yang pertama, di sini ada F-nya 2, karena yang diminta tadi adalah di titik X sama dengan 2. Maka sudah jelas berarti kalau yang fungsinya X-nya 2, maka hasilnya adalah yang ini, yang saya tunjuk, itu hasilnya adalah 3. Ya, kemudian kita coba lagi, berarti kan di syarat yang pertama sudah memenuhi ya, untuk dia continue atau tidak. Kita lihat lagi syarat yang kedua. Ya, di sini FA-nya sudah ada. Nah, coba diperhatikan grafik yang saya buat di sini. Ini ilustrasinya adalah tadi saat dia di titik X sama dengan 0. Nah, di sini tapi kosong atau tidak terdefinisi. Sedangkan dia di 3 ini titiknya. Grafiknya. Ini syarat yang kedua, saya coba masukkan. Ya, itu dengan memasukkan fungsi yang keduanya. Oke, di sini maka limit X mendekati 2 dengan fungsi X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan kita faktorisasi. Di sini akan didapatkan X plus 2. Nah, maka limit X mendekati 2 atau X plus 2 dengan fungsi X plus 2 sama dengan 4. Ya, nilai 2-nya kita substitusikan maka sama dengan 4. Oke. Di sini berarti limit tadi. Limit fx-nya tadi kan 2. Sedangkan limit limit x-nya tadi sama dengan 4, sedangkan f2-nya tadi hasilnya adalah 3. Berarti tidak sama ya antara 3 dan 4. Maka dinyatakan fungsi tersebut tidak continue di X sama dengan 2. Karena syaratnya, syarat yang ketiganya lagi itu adalah nilai FA-nya sama dengan ininya harus sama limit fx-nya ini harus sama. Maka di sini pada fungsi yang kedua ini dinyatakan juga tidak continue di X sama dengan 2. Nah, oke, kita coba lagi yang ketiga. Ini langsung saya jabarkan. Di sini ada X plus 1, soalnya X plus 1 dan X kurang dari 2, kemudian X kuadrat dikurang 1. Nah, yang pertama itu ada FA-nya. FA-nya tadi kan yang diminta dari soal itu adalah X sama dengan 2. Fungsi mana yang kita ambil di antara dua fungsi itu, yaitu fungsi yang ada sama dengannya. Ya, tadi kan yang diminta adalah X sama dengan 2. Maka yang kita ambil untuk menghitung FA-nya itu adalah pada fungsi yang ada sama dengannya. Maka kita pakai itu adalah fungsi yang X kuadrat min 1. X kuadrat min 1, maka kita substitusikan, 2-nya kita masukkan. 2 kuadrat min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Oke, berarti dia ada nilainya ya untuk FA-nya. Berarti kita save dulu, ada. Kemudian kita hitung lagi syarat yang kedua. Syarat yang kedua, limit X mendekati 2 di kiri ya. Tuh, maka kita masukkan nilai yang tadi, yang satunya lagi, X ditambah 1. X ditambah 1, masukkan nilai X-nya tadi yang dalam soal itu adalah yang diminta X sama dengan 2, maka 2 tambah 1 yaitu 3.
Kemudian kita hitung lagi limit X 2 dari yang mendekati di sebelah kanan. Nah, maka X kuadrat dari sini dikurang 1. X kuadrat berarti kita masukkan 2 kuadrat, 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, berarti di sini limit X mendekati 2 itu adalah nilainya 3. Berarti ada. Ya, nah tinggal kita pastikan di syarat yang ketiga. Di syarat yang ketiga tadi nilai limitnya itu harus nilai fungsi fx dan fungsi fa-nya itu harus sama. Nah, bisa kita lihat tadi di syarat yang pertama fa-nya itu ada 3. Kemudian di fx-nya itu ada juga yang tadi kita hitung itu hasilnya juga sama 3. Karena sama-sama 3 berarti dinyatakan fungsi ini itu continue, jadi tidak terputus atau berkesinambungan. Oke, kurang lebihnya itu materi yang saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Dan makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Ririn Kusrini yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan berikut adalah teknis dari sesi tanya jawab. Yang pertama adalah total pertanyaan hanya 3 untuk seluruh peserta. Jadi pastikan pertanyaannya singkat, jelas, dan berbobot. Yang kedua, gunakan fitur raise hand di Zoom jika ingin bertanya dan tunggu giliran untuk dipanggil. Yang ketiga adalah pertanyaan harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan sesuai dengan topik webinar. Baik, segitu saja teknis dari sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Baik, Muhammad Aziz Tri Ramadan, silakan bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Ramadan. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari UPB, dari kelas TI 24A3. Di sini saya izin bertanya, Ibu. Yang mana di sini kan saya kelas Teknik Informatika, yang mana di kelas saya itu ada kalkulus gitu. Nah, di kalkulus ini saya ini sebenarnya kurang masuk dari materinya, dari segi materinya gitu. Walaupun emang udah sering kali merhatiin ataupun mendengar gitu, tapi tetap aja nggak masuk nih. Tapi saya mau nanya tips buat paham untuk materi dari kalkulus ini atau bisa mencakup banyak dari materi itu gimana ya, Bu? Biar kita paham. Baik, terima kasih Aziz atas pertanyaan. Bu Ririn Kusrini dipersilakan untuk menjawab. Settingannya belum. Halo, Ya, halo Ibu. terdengar ya? Ya, sudah Bu. Oke, Silakan, Bu, silakan. terima kasih dari Muhammad Ajistri Ramdan ya. Atas pertanyaannya, memang tadi seperti mungkin awal saya sampaikan, kalkulus itu mungkin momoknya lumayan horor ya. Lumayan horor ya. Tidak usah kalkulus. Mungkin pada saat sekolah dengan pelajaran matematika juga itu merupakan momok yang menyeramkan gitu kan. Balik lagi, bagaimana cara kita untuk paham? Balik lagi sesuai dengan kebutuhan kita dan juga tujuan dari kita sendiri. Apa yang menjadi tujuan kamu untuk kamu memilih jurusan teknik informatika, dan di situ dari teknik informatika itu cakupannya luas dan sangat amat bisa sangat amat mengutamakan terutama di perhitungan berkaitan dengan algoritma, berkaitan dengan hal-hal yang lain gitu kan, berkaitan dengan di kalkulus sendiri yang tadi di awal kaitannya banyak banget tuh, dari mulai
bilangan real dan sebagainya, turunan fungsi limit dan sebagainya. Gimana caranya biar paham? Pahami dulu mungkin esensinya, pahamin dulu dasar apa yang menjadi kamu harus pahami, tujuan kamu dulu, lurusin mungkin mau masuk jurusan teknologi informatika, kemudian berarti di situ nanti akan ada apa namanya hal-hal yang membuat tergelitik kamu untuk bisa cari hal yang menarik dari apa yang mau kalian lakukan, kan seperti kan kamu suka game kan. Selama ini mungkin kalau saya bukan orang TI ya, saya hanya sebagai penikmat. Tapi saat kalian sudah masuk di dunia teknik informatika apalagi nih, berarti kalian harus bisa mengkulik gimana sih nih game itu bisa 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 apa namanya bisa bisa bikin menarik begini gimana sih caranya gitu kan. Mungkin cari hal yang menarik dulu, apa namanya dari apa yang mau kamu lakukan, berarti kamu akan mencari tahu dan jadinya mungkin akan memahami gitu. Apapun ya, bukan hanya sekedar kalkulus. Nah, dari situ apa namanya berarti cari hal yang menarik sehingga membuat kamu untuk penasaran mempelajarinya. Jadi ya itu salah satunya mungkin kayak masuk informatika kebutuhan saya, saya butuh nih dengan pengalaman lagi di kalkulus, berarti itu sih kalau dari saya ya. Baik, terima kasih Bu Ririn atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya boleh bertanya, Bu, sebagai moderator. Halo. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zizantara Zeva Cakrakana. Saya ingin bertanya nih, apa sih fungsi kalkulus di bidang teknik informatika dan apakah sepenting itu kita belajar kalkulus? Apakah kita kalau nggak belajar kalkulus, kita jadi nggak bisa jadi anak TI gitu? Terima kasih atas mohon dijawab Ibu. Baik, lucu ya kan? Apakah kalau nggak belajar kalkulus bukan jadi anak TI? Iya sih sebenarnya ya. Ya, jadi tadi ya berkaitan dengan teknik informatika, kalkulus bagian dan mungkin ini tadi kita bahasnya limit. Itu salah satunya untuk apa namanya membuat AI atau kecerdasan buatan. AI itu nggak mungkin ujuk-ujuk ada, ujuk-ujuk tuh maaf nih bahasanya bahasa Depok ya. Apa namanya? Tapi kalau tidak apa namanya tidak kita pelajari dan salah satunya dengan di ilmu kalkulus itu sendiri, apa namanya tadi kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer kan kalau si AI itu gitu kan, agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Itu adalah konsepnya di AI sendiri. Tadi beberapa macam yang merupakan kecerdasan buatan seperti yang tadi saya sampaikan, ada games, kemudian logika, fuzzy, jaringan syaraf tiruan, dan robotika. Nah, banyak hal yang kelihatannya itu sulit untuk kecerdasan manusia. Tetapi untuk di informatika itu tidak terlalu sulit. Ya, seperti contoh mentransformasikan persamaan. Nih, balik lagi nih ke kasus tadi mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, kemudian membuat permainan catur atau backgammon ya, seperti itu. Nah, itu salah satu penerapan konsep matematika yang terdapat dalam bidang teknik informatika. Nah, dalam perkembangan teknologi informasi nih, matematika itu memberikan sumbangsi tersendiri dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan teknik informatika. Sehingga sering disebut itu sebagai jembatan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu kan. Jadi
berbagai aplikasi dan program komputer itu tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika. Mungkin di antaranya nih ada operasi aljabar, bulan, teori graf, matematika diskrit. Mudah-mudahan nggak asing nih dengan yang saya sebutin, logika simbolik, peluang, statistik, ya kan? Nah, itu teknologi yang sekarang semakin berkembang itu menunjukkan perkembangan manusia yang dalam menerapkan matematika dan pengembangan bidang ilmu teknologi yang sekarang itu yang banyak apa namanya sudah manusia manfaatkan. Ya kan? Kayak contohnya ada Yahoo, kayak Yahoo ya dulu ya itu kan. Jika kita menjawab pertanyaan, kita dapat mendapatkan poin. Tapi jika kita mendapatkan best answer atau pertanyaan bagus ya gitu, kita akan mendapatkan poinnya lebih banyak. Dan juga ada perhitungannya. Sampai jawabannya itu mungkin butuh waktu berbulan-bulan yang lalu atau berjam-jam yang lalu. Tidak memungkinkan manusia itu kan menghitungnya dengan secure code ya dan database website terhadap salah satunya itu yang bernama limit. Jadi untuk anak informatika ya semua itu kalkulus ya itu sangat penting gitu kan karena itu akan banyak berkaitan dengan apa namanya keilmuan di matematika itu sendiri. Tadi seperti yang udah contoh yang saya sebutkan. Jadi bukan berarti bukan anak TI kalau enggak, tapi kalian nantinya mungkin secara konsep eh, apa namanya akan berjalan seiringnya waktu. Ntar anak TI lahir lulus udah jago-jago lah gitu kan. Tapi dibawa enjoy aja, nggak usah yang di ibarat kata pembelajaran kalkulus 1, kalkulus 2 dan segala macam lain-lain sebagainya. Ya, itu akan mengikuti seiring dengan kalian akan lebih merasa enjoy itu saat mempraktekkan mungkin kayak coding dan lain sebagainya itu pusing, tapi saat mungkin dipraktekkan nantinya akan lebih mudah. Jadi ya penting untuk anak TI kalkulus itu. Itu dari Baik, saya. Terima kasih. terima kasih atas Ibu Ririn atas jawabannya. Ya, selanjutnya untuk yang bertanya silakan raise hand. Baik. Baik, Afrianda ingin bertanya, silakan bertanya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam. Jadi tadi kan di slide dikatakan untuk mencari limit fungsi itu ada 3 cara ya, Bu. Seperti substitusi, faktorisasi, dan kali sekawan. Lalu bagaimana cara kita menentukan metode yang paling sesuai untuk mencari limit fungsi berdasarkan dengan karakteristik soalnya? Karena kalau kita paham nih bisa untung banget Bu, soalnya beberapa minggu lagi bakalan ada UAS. Siapa tahu kalau soalnya muncul kan kita jadi terbantu gitu buat pahamnya gitu. Harus dipakai cara yang mana? Makasih Bu. Baik, sebenarnya yang pertama yang kita paling mudah kita coba dulu adalah saat kita mensubstitusi. Karena mensubstitusi itu kan hanya memasukkan nilai X-nya ke dalam fungsinya. Ambillah tadi misalnya seperti salah satu yang saya contohkan, nilai X-nya masukkan kalau hasilnya 0, misalnya kita nggak usah ke semuanya deh kita masukin. Tadi misalnya ada yang per X berapa, produk X berapa gitu kan. Masukkan aja ke salah satunya. Salah satunya misalnya hasilnya 0, berarti itu tidak akan terdefinisi. Sebenarnya ada cara lain lagi seperti faktor. Tadi kan ada substitusi, faktorisasi, atau perkalian sekawan. Ada sih sebenarnya cara lain lagi itu menggunakan eh, apa namanya turunan turunan fungsi gitu kan. Apa itu lebih cepat lagi. Cuman apa namanya itu mungkin di next materi lah ya, itu mah di next materi itu bisa lebih cepat lagi. Tapi yang pertama adalah coba disubstitusikan dulu. Saat tidak bisa disubstitusikan, udah tinggal difaktorisasi. Udah selesai. Biasanya sih kayak gitu aja. Kalau udah 0 per 0 berarti harus menggunakan cara lain. Karena kalau udah 0 per 0 berarti dia kan tidak akan terdefinisi. Itu sih. Nggak susah sih sebenarnya, apa namanya cuman substitusi masukin kalau udah 0 ya udah berarti pakai cara faktorisasi mencari nilai yang salah satunya sama dengan penyebut bawah. Itu aja. Baik Ibu, terima kasih banyak.
Baik, terima kasih Bu Ririn atas jawabannya yang sangat bagus ya. Selanjutnya saya akan membacakan rangkuman dari hasil webinar di atas. Yang pertama adalah limit adalah konsep matematika yang menggambarkan perilaku suatu fungsi saat variabel mendekati nilai tertentu, tetapi tidak selalu mencapainya. Konsep ini membantu memahami nilai yang diharapkan atau pendekatan dalam situasi yang melibatkan perubahan atau pendekatan tak terhingga. Dalam teknik informatika, limit digunakan untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau AI seperti pakar, permainan komputer, logika fusi, jaringan syaraf tiruan, dan robotika. Ada beberapa cara untuk mencari limit fungsi, termasuk substitusi, faktorisasi, dan metode kali sekawan. Dan selanjutnya limit memiliki berbagai sifat yang mempermudah perhitungan seperti sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perbagian sebagai operasi fungsi. Baik, segitu saja rangkumannya dari webinar hari ini. Untuk melanjutkan acara selanjutnya, saya akan mengembalikan ke rekan saya, yaitu Dava. Untuk Mas Dava, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Zizan yang telah memandu acara ini dengan sangat baik. Semoga materi yang disampaikan menjadi berkah bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum menutup acara ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Para hadirin sekalian dimohon untuk mengaktifkan kamera. Ya, para peserta dimohon mengaktifkan kamera. Kemauan. Lagi ngomong gue buka kamera deh. Pada para peserta webinar, jangan lupa isi form absen yang sudah diberikan panitia. Baik, sepertinya sudah. Kita mulai. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti sesi acara dari awal hingga akhir. Kami dari panitia webinar mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup acara webinar ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Terima juga kasih, Ibu. Bu. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Telah kasih. memberikan Terima materi kasih yang Pak baik. Darmanto juga. Terima kasih, Pak. Pak Darmanto udah keluar ya? Makasih. Iya, Ada sama-sama, yang Bu. ada yang mau Julius ditambahkan telah lagi? Julius. Terima kasih. Julius, you. Yang belum isi absen dulu. Terima Iya, kasih. absensinya. Terima kasih ya. Terima kasih. Makasih, namanya Nabil.